Saudara-saudari terkasih, dalam kitab suci dikatakan bahwa setelah genap waktunya, Allah Putra menjelma menjadi manusia untuk melaksanakan penyelamatan yang dapat disaksikan manusia secara nyata. Bisa kita bandingkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 4. Istilah genap waktunya ini secara tersirat menunjukkan bahwa karya penyelamatan dilaksanakan oleh Allah begitu manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi dalam suatu proses panjang, yaitu selama kehidupan manusia di dunia ini. Dalam seluruh kehidupan Kristus, memang mulai nyata karya penebusan yang disampaikan Allah sejak semula kepada Adam dan Hawa. Lalu kemudian disampaikan kembali dalam bentuk perjanjian kepada Abraham dan terus-menerus diperbaharui semakin jelas melalui sejarah bangsa terpilih. Karya penebusan atau karya penyelamatan itu telah dimulai sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan tetap berlangsung sampai paripurna pada kedatangan Kristus kedua di akhir zaman. Kehidupan semua manusia di dunia ini merupakan proses penyelamatan yang harus dijalani bersama Kristus dan akan paripurna pada kedatangannya yang kedua di akhir zaman. Inilah para saudara yang terus diingatkan oleh gereja dengan masa Advent. Dalam masa Advent, kita diingatkan bahwa kita semua dan seluruh kehidupan kita di dunia ini harus kita jalani sebagai persiapan atau perjalanan menuju kepada paripurnanya penyelamatan Allah itu. Ini berarti hidup manusia di dunia ini merupakan perjalanan menyongsong kedatangan Kristus yang kedua, yang tidak kita ketahui kapan saatnya. Karena menyongsong kedatangan Kristus kedua itu sedikit banyak sama dengan menyongsong kematian, kita harus mempersiapkan diri dengan tekun hidup sebagai orang yang beriman. Penginjil Matius mengingatkan kita, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Para saudara terkasih, bagaimana caranya kita bisa hidup sebagai pribadi yang beriman, yang siap sedia menyongsong kedatangan Kristus? Ya, caranya dengan merawat iman. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam merawat iman. Pertama, nafas hidup beriman itu ialah doa. Doa ini bukan hanya memohon, sehingga orang hanya berdoa bila mempunyai permohonan. Doa itu suatu dialog dengan Tuhan, baik secara lisan, melalui renungan-renungan, merefleksikan apa yang kita imani, ataupun yang kita alami dalam seluruh kehidupan kita, dan membaca kitab suci. Matius mengingatkan, sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum,
kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 38 sampai dengan 39. Yang harus dijaga bukan hanya hidup di dunia ini sebagai persiapan penting untuk tujuan hidup kita, melainkan juga hidup abadi dalam hadirat Allah. Yang kedua, sebagai pribadi, merawat iman itu berarti menjaga wawasan sebagaimana orang yang mengimani Kristus, yang merupakan asas dasar pertobatan, sehingga orang dapat beriman. Dengan cara lain, hal ini diungkapkan oleh Rasul Paulus yang hidup meninggalkan kegelapan dan menggunakan senjata terang. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Roma bab 13 ayat 14. Mengenakan Kristus berarti berwawasan 8 sabda bahagia dan ajaran cinta kasih-Nya. Sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa pada akhir zaman itu segala bangsa akan berduyun-duyun datang untuk mendengarkan pengajaran dan firman Tuhan. Sebab Tuhan akan menjadi hakim, maka bangsa-bangsa tidak lagi mempersiapkan perang. Dan Ia menyerukan, "Hai kamu keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Yesaya bab 2 ayat 5. Saudara-saudari, dalam masa penantian memang dapat membuat orang lengah. Situasi itu dapat dengan mudah disisipi oleh yang jahat untuk menggoyahkan iman kita. Masa Advent adalah masa penantian hadirnya seorang juru selamat bagi seluruh umat manusia. Masa Advent adalah juga suatu masa di mana setiap manusia diajak untuk melakukan persiapan yang tepat. Persiapan yang tepat tergantung pada apa yang dilakukan manusia dalam masa penantian tersebut. Penantian bukanlah sifat pasif atau menyerah begitu saja menunggu nasib. Manusia harus lebih proaktif dalam arti yang positif. Kita semua sudah tahu bahwa Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Tetapi kita tidak tahu kapan dan bagaimana cara Ia datang. Karena itu, manusia diajak untuk membuka mata lebih lebar lagi, untuk dengan peka melihat Yesus dalam diri sesama. Dalam Injil Matius bab 25, kita melihat bahwa Yesus hadir dalam diri sesama yang menderita, miskin, dan tersingkir. Kita diajak untuk melayani Yesus dalam diri mereka. Itulah kriteria yang pantas dalam berjaga-jaga. Janganlah hati kita lengah. Maka mari dalam masa Advent ini kita berlomba-lomba dalam berbuat baik, melayani dengan lebih tulus, dan menantikan kehadirannya yang membawa sukacita bagi dunia. Tuhan memberkati kita. Amin.